Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ratnasari. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Negeri Semarang, Program Studi Pendidikan Sejarah. Saya adalah guru di SMA Islam Sultan Agung II Kalinyamatan Jepara, dan dalam video kali ini saya akan menunjukkan video pembelajaran saya di kelas 11 materi dampak kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia. Adapun model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning dengan media Quizizzer. Semoga bermanfaat video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Umroh umroh. Yang Ya umroh. Oh, umroh. Yang cinta. Sakit. Dua anak saja toh? Ya. Oke, berarti lengkap ya. Dua anak saja. Aula sama cinta. Karena kabarnya baik dari ini ya. Ini pembelajaran jam kedua sudah berdoa? Ya. Di jam pertama tadi sudah berdoa? Sudah. Ini kan pembelajaran jam kedua. Oke. Kalau sudah berdoa, kita ketemu lagi dengan Bu Putri. Otomatis kalian masuk ke proses pembelajaran Bu Putri. Bu Putri mengajarnya apa? Sejarah. Ya, tentunya belajar lagi dengan Bu Putri dengan materi sejarah. Oke? Oke. Masih siap pembelajaran? Masih. Alhamdulillah. Oke, sebelum saya masuk ke proses pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kalian semuanya berdiri. Bu Putri mau ngecek kefokusan kalian sampai mana. Silakan semuanya berdiri. Oke. Jadi, ya, sebelum Bu Putri masuk ke proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bu Putri akan mengecek kefokusan kalian sampai mana. Caranya bagaimana? Ya, nanti ketika Bu Putri menginstruksikan, ya, ada kata silakan, berarti kalian mengikuti apa yang Bu Putri sampaikan. Tapi kalau tidak ada kata silakan, berarti kalian tidak perlu mengikuti Bu Putri. Tidak perlu mengikuti instruksi dari Bu Putri. Paham? Paham. Nah, oke, dalam hitungan ketiga saya mulai 1, 2, 3. Silakan diangkat poinnya. Aduh, oke. Ya. Diturunkan. Itu masih belum
tidak usah mengikuti instruksi dari Bu Putri. Lanjut. Silakan duduk kembali. Diangkat coba tangannya. Tangan kanannya diangkat. Tuh, masih ada yang belum fokus ya. Silakan kalian tepuk sekali. Tepuknya 2 kali coba. Tidak ada yang mau tepuk? Tidak ada. Coba kalian pegang, diangkat bukunya. Oke, aman ya. Oke, karena semuanya sudah mengikuti instruksi dari Bu Putri, silakan semuanya beri tepuk tangan buat kita semua. Gagal semuanya ya berarti ya. Tadi silakan. Iya, kan silakan. Silakan tepuk tangan, betul sekali. Ya, jangan gagal fokus ya. Karena ada yang bingung. Loh, yang benar yang mana? Oke, nggak masalah. Oke, berarti semuanya sudah fokus. Ya, hari ini kita masuk ke proses pembelajaran. Dan sebelum masuk ke proses pembelajaran itu, Bu Putri sering sekali menyampaikan ke kalian apa sih pentingnya belajar sejarah. Ya, jadi kalau kita tidak bisa belajar dari masa lalu kita, ya bisa aja nanti kita terjerumus di hal yang sama. Nah, itu pentingnya. Makanya ya yang selalu diingat adalah jas merah. Apa itu jas merah? Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Itu yang harus kalian ingat ya, pentingnya sejarah. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar kaitannya dengan sejarah, ya apa sih materi apa yang kemarin sudah kita pelajari? Oke, kita sudah belajar kaitannya dengan penjajahan bangsa Barat di Indonesia. Dan hari ini kita lanjutkan materi berikutnya. Ya, materi berikutnya ini nanti kita akan membahas kaitannya dengan dampak daripada penjajahan bangsa Barat di Indonesia. Ya, adapun dampaknya nanti apa saja itu yang akan kita pelajari. Dengan tujuan apa saja itu? Ada berapa? Yang pertama, nanti harapannya kalian bisa menganalisis ya dampak kolonialisme imperialisme tapi dalam bidang politik dan pemerintahan. Yang kedua dalam bidang ekonomi. Yang ketiga dalam bidang sosial budaya. Dan yang keempat nanti kalian akan belajar kaitannya dengan dampak dalam bidang pendidikan. Nah, ada 4 yang harus kita pelajari dari ini gitu ya. Nah, dalam hal ini nanti ya proses pembelajaran kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Apa itu, Bu? Jadi nanti saya kasih permasalahan seperti itu, kalian cari solusinya bagaimana. Nah, dengan hal itu ya, bagaimana cara mendapatkan solusi itu nanti saya bantu dengan menggunakan media wizard dan itu bentuknya ular tangga. Nanti kita bermain ular tangga, gitu ya? Oke, paham sampai sini? Oke. Tujuan pembelajaran kita ada 4 ya. Dan hari ini materi kita mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme. Nah, dari sini Bu Putri akan tampilkan satu gambar ya. Coba diperlihat. Itu gambar apa? Nah, saya yakin semuanya tahu lah ya. Gak ada yang tidak tahu, anak di SMA Sula tidak tahu gambar gitar seperti apa. Itu gambar gitar. Tapi ada yang tahu nggak? Ya, bagaimana gitar itu dikenal oleh masyarakat Indonesia, kenapa namanya gitar dan lain sebagainya. Ada yang tahu? Ada yang mau menjawab? Silakan. Gitar merupakan adaptasi bahasa Inggris, Bu, yaitu gitar. Oke, beri tepuk tangan buat. Lagi nggak yang mau menambahkan kaitannya dengan gitar? Bu, saya mau menambahkan. Oke, silakan. Gitar diperkenalkan oleh orang Portugis di Indonesia.
Oke, pada masa apa itu? Masa penjajahan. Oke, masa penjajahan. Beri tepuk tangan. Betul ya. Jadi memang gitar ini tanpa kalian sadari, jadi sebenarnya gitar itu diperkenalkan oleh orang-orang Portugis ya ketika di Indonesia, ketika ada penjajahan di Indonesia. Dari situ nanti kita mulai mengenal yang namanya gitar. Oke, itu tadi kan gambar gitar ya. Sekarang Bu Putri tampilkan yang kedua. Gambar apa ini? Nah, ini merupakan gambar aktivitas pendidikan pada masa kolonial. Nah, coba ada yang bisa membedakan nggak ketika masa kolonial itu seperti apa pendidikannya dengan yang sekarang? Coba silakan. Oke, silakan. Kata Mbak saya dulu pendidikan hanya untuk orang-orang tertentu. Oh, berarti pendidikan zaman kolonial itu hanya untuk orang-orang tertentu begitu ya? Oke, betul. Apa yang sudah disampaikan. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Oke, Rio, bagaimana Rio? Kalau dulu pendidikan itu untuk mencetak pegawai-pegawai pemerintah kolonialisme. Oh ya, pemerintah kolonial ya. Oke, terima kasih Rio. Beri tepuk tangan buat. Jadi benar ya. Jadi tidak semua orang ketika itu bisa mengenyam yang namanya pendidikan. Ya. Pendidikan ketika itu hanya untuk orang-orang tertentu saja. Contohnya apa? Anak bupati, kemudian apa yang punya jabatan-jabatan seperti itu. Jadi tidak semuanya bisa mengenyam yang namanya pendidikan. Dan ketika itu, ya, ketika mereka mengenyam pendidikan, itu pun untuk ditujukan sebagai pegawai, mencetak pegawai-pegawai dari pemerintah kolonial itu ya. Nah, itu dampaknya yang bisa kita rasakan saat ini. Kalian sekolah, ya, kemudian kalian mengenal yang namanya budaya alat musik. Nah, itu sebenarnya adalah dampak bidang sosial. Kalau kita berarti sosial, kalau pendidikan ya berarti dalam bidang pendidikan itu tadi kita bisa sekolah sekarang, gitu ya. Nah, itu contohnya. Nah, untuk memperdalam ini nanti ada beberapa dampak ya, kita masih pelajari kaitannya dengan dampak politik dan pemerintah, ekonomi, sosial dan budaya tadi sudah Bu Putri contohkan kita. Yang ketiga dampak bidang pendidikan juga tadi sudah Bu Putri contohkan. Gitu ya. Nah, untuk memperdalam kita pada pagi hari ini, materi kita pada pagi hari ini, ya. Nanti silakan kalian bisa mengelompok dengan kelompok yang sudah Bu Putri tentukan. Ya, kelompok itu berdasarkan tes diagnostik. Yang suka pembelajaran dengan membahas permasalahan bidang politik, ya saya gabungkan dengan anak-anak yang suka bidang politik. Yang suka bidang membahas permasalahan di bidang ekonomi, ya saya kelompokkan dengan anak-anak yang suka membahas permasalahan bidang ekonomi. Begitu juga dengan sosial budaya maupun pendidikan. Ya. Nah, sekarang kalian bisa mengelompok dengan kelompoknya masing-masing. Silakan berdiri, kalian mencari kelompoknya masing-masing. Jadi kalian sekarang sudah mengelompok dengan kelompoknya masing-masing ya? Sudah. Nah, ini berdasarkan tes diagnostik kemarin. Untuk yang sebelah sini berarti politik pemerintah, yang sini ekonomi, yang sebelah sana ada sosial budaya, dan sebelah samping kiri saya ada bidang pendidikan. Nah, untuk memperdalam itu nanti Bu Putri akan kasih atau berikan LKPD-nya, ya. Dan di dalam LKPD ini nanti kalian akan saya berikan sebuah permasalahan, beberapa permasalahan yang harus kalian pecahkan. Nah, dalam memecahkan permasalahan ini nanti, ya, silahkan nanti kalian bisa sambil bermain. Bu Putri sudah memberikan linknya. Di link itu nanti ya yang sudah saya berikan itu sebagai alat bantu kalian atau bisa membantu kalian untuk memecahkan permasalahan yang ada di LKPD ini. Gitu ya. Ya, saya berikan LKPD-nya masing-masing. Oke, itu LKPD-nya ya, sudah kalian terima masing-masing.
dan di LKPD itu sudah ada permasalahannya. Nah, Bu Putri sudah kirim link di WhatsApp grup kalian. Silakan kalian bisa cek, kalian bisa bermain dulu untuk membantu memecahkan permasalahan yang ada di LKPD itu. Itu ya. Yuk, bisa dimulai dari sekarang. Saya berikan waktu untuk bermain 15 menit dari sekarang. Silakan. Sudah bisa masuk ke finish kelompok 1 dan 4. Tidak apa-apa ya kelompok 2 ya. Nanti kita belajar lagi. Tidak apa-apa ya. Dan ini permainan ini tadi ya, kalian secara tidak langsung sudah mencari kata kunci dari solusi yang akan kalian dapatkan dari permasalahan yang ada di LKPD yang Bu Putri berikan, gitu ya. Nah, sekarang waktunya kalian mengerjakan LKPD yang Bu Putri berikan. Dari hasil kalian bermain ulah tangga itu tadi, gitu ya. Saya berikan waktu 30 menit dari sekarang. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok dari bidang politik dan pemerintahan. Akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Pengaruh penjajah perlahan semakin kuat sehingga mampu melakukan intervensi masalah internal kerajaan-kerajaan di Nusantara. Hal ini membuat kekuasaan penguasa Indonesia pada masa tersebut semakin melemah bahkan hilang. Adapun dampak kolonialisme bangsa Barat diantaranya: 1. Dasar pemerintahan yang modern yang dibuat Dendles atau Raffles membuat kedudukan bupati berubah menjadi pegawai negeri dan digaji, yang semula merupakan kedudukan adalah turun-temurun dan mendapat upeti dari rakyat menurut adat istiadat. 2. Bupati dijadikan alat kekuasaan pemerintah kolonial. Pamong praja yang dahulu berdasarkan garis keturunan sekarang menjadi sistem kepegawaian. 3. Hukum yang dulu menggunakan hukum adat diubah menggunakan sistem hukum barat modern. Yang 4. Belanda ikut campur dalam pengambilan kebijakan raja. 5. Perubahan dalam politik pemerintahan kembali terjadi akibat kebijakan politik Pax Nederlandis di akhir abad 19 menuju awal abad 20. Jawa menjadi pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur. Zaman dahulu, sistem kepemimpinan kita bersifat pamong praja. Jabatan yang sifatnya turun-temurun dan upetinya didapat dari rakyat. Artinya, seorang penguasa baru bisa menjadi penguasa kalau dari keturunan raja. Imperialisme dan kolonialisme yang pernah mendera Indonesia juga mengakibatkan aktivitas pemerintahan berpusat di Jawa. Hal ini akhirnya terbawa sampai sekarang. Meskipun saat ini kita sudah melakukan desentralisasi, tapi tetap terasa bahwa wilayah Jawa seakan adalah pusat pemerintahan. Dampak kolonialisme dan imperialisme penjajah juga masih berpengaruh hingga sekarang. Hal ini terlihat dari sistem pemerintahan di Indonesia sekarang yang merupakan warisan dari penerapan ajaran rias politisa yang dijalankan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Baik, sekian. Ada pertanyaan? Oke, silakan, ada pertanyaan? Ada. Ada. Saya Anam ingin bertanya, bagaimana cara yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menguasai pemerintahan pribumi? Oke, ini dari Ana. Ada pertanyaan yang lain? Ya. Dulu zaman pemerintah Hindia Belanda, penerapan ajaran ras politika seperti apa? Oke. Baik, sekian pertanyaan. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Andini. Saya mau menjawab pertanyaan dari Ana mengenai cara yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda untuk menguasai pemerintah pribumi. Jadi, biasanya pemerintah kolonial melakukannya dengan menjalankan politik divide et impera atau politik memecah belah, ikut campur tangan dalam pergantian kekuasaan di pemerintahan pribumi, bahkan disertai dengan tipu muslihat. Maaf, itu berarti ada dua pemerintahan dalam negeri. Ya. Ya, ketika itu ada dualis pemerintahan, yaitu pemerintahan Eropa dan pemerintahan pribumi, di mana pejabat tingginya pemerintahan Eropa adalah presiden, sedangkan pemerintahan pribumi jenjang tertinggi adalah bupati. Oh, gitu ya. Terima kasih. Saya mau menjawab pertanyaan dari Satria. Saya Saya mau menjawab pertanyaan dari Satria mengenai praktik penerapan ajaran Teresa politik sekarang pada zaman pemerintah kolonial Belanda. Jadi dalam badan yudikatif dan struktur tersebut, pemerintah kolonial Belanda membagi badan peradilan menjadi 3 kelompok berdasarkan golongan masyarakat di Hindia Belanda. Badan peradilan tersebut terdiri dari peradilan untuk orang Eropa, peradilan orang Timur asing,
dan peradilan orang pribumi. Dalam badan legislatif pemerintah kolonial Belanda membentuk Volksraad dan atau Dewan Rakyat tahun 1918. Ada pertanyaan selanjutnya? Jika tidak ada, sekian presentasi dari kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, betul ya apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 ya, kaitannya dengan permasalahan yang kelompok ini dapatkan mengenai bidang politik dan pemerintahan, bahwasanya kalau dalam bidang politik dan pemerintahan itu di Indonesia terjadi yang namanya dualisme pemerintahan atau ada dua pemerintahan yang berlaku di situ. Yang pertama itu pemerintah kolonial Belanda dan yang kedua pemerintah pribumi. Nah, di sini yang pemerintah pribumi itu masih di bawah pemerintah Belanda. Ya, dimana yang pemerintah Belanda itu kekuasaan tertingginya dipegang oleh presiden, sedangkan yang pribumi bupati. Nah ini, jadi meskipun demikian, tapi pemerintahan pribumi itu masih di bawahnya pemerintah kolonial, gitu ya? Oke. Ya, itu pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Semuanya sudah presentasi ya. Kita sudah di akhir pembelajaran karena waktunya sudah mau hampir habis. Nah, di sini ada yang mau menyimpulkan tidak hasil dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan. Oh, ini Anam, silakan Anam. Praktik kolonialisme dan imperialisme membawa dampak positif dan negatif, baik itu dalam politik pemerintahan, sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan. Oke, beri tepuk tangan buat globalnya seperti itu ya. Ternyata dari adanya dampak kolonialisme dan imperialisme itu membawa dampak baik itu positif dan negatif, dan itu dalam berbagai bidang itu tadi yang sudah kita pelajari hari ini. Ada politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Ya, salah satunya yang kita rasakan saat ini adalah pendidikan. Kita bisa sekolah, gitu ya. Ada yang mau bertanya? Tidak? Kalau tidak ada ya, karena waktunya sudah habis. Terima kasih kalian sudah belajar dengan baik dengan Bu Putri, ya. Sudah mengikuti, berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran ini. Bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Masih Alhamdulillah ya, karena waktunya sudah habis ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Gitu ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.